Oke, halo semua, baik lagi bersama saya Arfan. Oke, kali ini kita ada di meeting 2 atau lesson 2 ya. Nah, uh, untuk yang pertama yang ingin Mister sampaikan adalah menambahkan style pada komponen. Ya, ada dua cara untuk menggunakan style atau mengedit komponennya gitu ya, CSS-nya gitu ya. Yaitu ada dua cara, inline dan juga style sheet. Nah, yang style sheet ini sudah dikasih tahu dari awal, dari bawahnya nih. Ini tampilannya. Nih, styles.container. Yang di mana ini ada di sini nih, CSS-nya nih. Ya. Nah, caranya pertama kita buat variabel dulu nih. Ini variabel. Ini const sama var itu sama. Walaupun penggunaannya beda, tapi dia sama-sama untuk membuat variabel gitu ya. Kita gunakan dari bawaan aja sih const. Tapi kalau kalian mau var diganti boleh ya. Kalau saya pakai const saja bawaannya. Nah, lalu dibuat nama variabelnya apa? Bebas. Di sini bawaannya styles. Lalu jangan lupa nih style sheet, yang dimana style sheet ini bawaan dari React Native. React Native, bawaan dari React Native, lalu dot create. Kita buat gitu ya. Lalu kurung buka kurung tutup, lalu kurung awal. Lalu kita kasih namanya apa? Mau apa gitu ya. Nah, penyimpanan dari CSS ini. Kurang lebihnya gitu sih. Nah, gimana kalau kita coba aja nih ya. Ini misalnya saya coba nih. Misalnya text hello world ini mau saya ubah warnanya gitu. Jadi warna merah bisa, dan juga ukuran fontnya jadi 15. Caranya ya, di sini kita misalnya kita kasih koma red text, kita kasih aja namanya red text color, jangan lupa kutip warnanya apa, red misalnya, lalu font size 15, nggak usah pakai pixel karena beda. Di sini kalau pakai pixel nggak bisa, tapi kalau di web bisa ya. Itu ada bedanya gitu ya antara penggunaan CSS di sini sama di web gitu ya. Nah, ini kalau udah jadi nih, ini red text nih, kita kasih nama. Tinggal kita tambahin di sini style sama dengan kurung awal kurung tutup. Nama variabel apa? Nama variabelnya nih styles, taruh sini dot red text. Nah, kita save, kita lihat hasilnya. Hasilnya maka akan berubah jadi warna merah gitu ya. Lalu ada cara yang kedua yang namanya inline. Kalau inline kita nggak usah pakai ini, nggak usah. Kalau inline sama aja sih, sama-sama gampang sih. Kalau inline kurung awalnya kita buka, kasih kurung awal buka dan tutup, di dalamnya kasih juga. Nah, di sini kita kasih dia misalnya color, kita kasih dia warnanya blue, biru. Lalu kita kasih dia font size-nya misalnya 15 juga. Salah. Nah, 15. Maka hasilnya, nah, gampang ya. Oke ya, kita lanjut. Misalnya saya reset dulu. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang, saya mau jelasin yang ini nih. Share provider, save area provider. Ini apa sih gunanya gitu ya. Nah, gini nih, misalnya gini nih ya, saya jelasin ya. Nah, ini kan hasilnya begini ya. Ini ada tengah-tengah karena dia di styling dari sini nih. Flagnya 1, background color. Nah, di sini nih. Stylingnya. Ini kita matiin dulu. Kalau kita matiin, lihat hasilnya dia ada di sini. Tuh, lihat. Hello world-nya nutupin jam. Dia ada di atas banget nih dia. Harusnya dia nggak nutupin di sini nih. Kurang etis lah ngeliatnya gitu ya. Nah, kita bisa pakai yang namanya ini nih, semacam dari save area provider. Nah, ini kita harus install dulu. Kalau sini kayaknya nggak ada tutorial installnya nih untuk komponen yang ini. Nah, ada di sini nih. Kalau kalian mau install ada di docs.expo.dev. Nah, ini ada save area context namanya. Nah, kalau kalian mau nyari modul-modul atau komponen, nah ini bisa dilihat nih. Ada fungsinya tuh, ada audio, sync, storage, asset, application, dan sebagainya ya. Tinggal diinstal aja. Banyak tuh kalender, kamera. Nah, kita mau nyoba yang save area context. Nah, ini kita copy, kita install, jangan lupa. Nah, kita tambah aja di sini. Ini server lagi jalan ya. Kita bikin terminal baru aja. Kita copy pasang tadi.
Nah, ini ya udah berhasil ya. Nah, sekarang cara pakainya kita import dulu. Nah, ini ada nih contohnya. Nih kita kopas aja. Nah, lihat. Kita taruh di sini, di atas. Nah, misalnya kita kasih dia yang save area view, view-nya kita ganti. Nah, maka hasilnya dia agak rapi tuh, agak di bawah. Gitu ya. Oke ya, ini salah satu cara penggunaannya ya. Kalau yang ini sisanya kalian baca-baca aja di dokumentasi atau searching nggak apa-apa. Gitu ya. Lalu selanjutnya kita ke box model. Margin, padding, border, dan sebagainya. Ini kalian kalau belajar CSS pasti paham lah ya, gampang ya. Nah, misalnya gini nih, kita belajar. Nah, kalau merging itu kan untuk spasi di luar, border itu untuk garis, padding itu untuk ruang di dalam. Nah, misalnya gini, kita kasih gini nih, kita belajar box model, style. Misalnya background colornya kita kasih dia warna red. Nah, lihat, ini kita kasih tambahin dulu deh. Ini kita balikin dulu, balikin ke semula aja view. Ini kita kasih dia style, styles.container. Nah, biar di tengah. Nah, biar tengah nih. Nah, gini nih caranya. Koma. Lalu kita kasih dia misalnya padding. Padding, ada padding, padding bottom, padding end, left, right, dan sebagainya. Tinggal kalian coba-coba aja gitu ya. Nah, misalnya kalau saya kasih dia padding top misalnya dia kita kasih 10. Maka dia ada ruang di atasnya 10 tuh. Kalau padding bottom, nah, berarti dia di bawahnya. Kalau padding doang, nah padding doang berarti dia atas bawah, kiri kanan, gitu ya. Begitu juga dengan padding left dan right, gitu ya. Ini box model. Lalu bagaimana dengan margin? Nah, kalau margin kita kasih contohnya gini. Ada 2 jadinya. Nah, ini kita kasih dia warnanya salah, maaf. Nah, ini dia. Nah, kita misalnya kasih dia di sini margin bottom misalnya. Kita kasih dia misalnya 20. Maka di bawahnya, di bawah rednya akan ada spasi ke bawah 20. Begitu juga dengan margin top, left, right, dan sebagainya gitu ya. Berlaku juga dengan kayak gini, margin doang. Nah, sama gitu ya. Gampang ya. Kita lanjut. Sekarang kalau tadi ini box model untuk view ya. Untuk styling view tuh. Oh ya, di styling view juga kita bisa kasih dia border. Nah, ada solid border, dotted border, dashed border. Nah, ini contohnya nih. Kalau kalian mau kasih dia garis, itu yang nggak cuma warna aja. Kalian juga bisa kasih dia garis. Sama nih. Border width. Ini warna bordernya. Ini stylenya. Kalau dash itu kayak gini nih dash. Nah, ini garis-garis. Kalau width ini ketebalan bordernya. Semakin tinggi nilainya, semakin tebal kayak gini. Itu ya. Ini warnanya. Kalau radius itu mungkin untuk ini nih, sisi-sisinya. Nanti kalian coba gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ke textile. Kalau textile, nah ini nih. Kita udah coba sih tadi. Ada color, font family, font size, font weight. Ini ada di sini udah dijelasin. Ini nilainya. Nah, ini penggunaannya nih, deskripsinya. Itu ya. Memang nggak semua properti CSS itu bisa digunakan di sini gitu. Ada beberapa hal yang nggak bisa gitu ya. Ada beberapa hal yang nggak bisa digunain di React Native. Pokoknya ada, tapi misalnya nggak apal banyak gitu ya. Tapi kalian boleh cari-cari tahu aja sendiri gitu ya. Lalu yang terakhir kita bahas tentang touchable opacity. Nah, ini merupakan bagian yang digunakan untuk membungkus komponen lain seperti text, image, view, dan lain-lain agar nantinya komponen tersebut bisa diklik. Nah, ini kayak button lah, kayak tombol gitu ya. Jadi kan misalnya gini nih, kita hapus dulu.
Kita balik awal. Nah, gini, awal. Nah, misalnya gini nih ya, ini kan awalnya nggak bisa diklik nih. Ini kan bukan button ya. Kita mau teks ini jadi button. Caranya, kita bungkus juga pakai tadi yang namanya text apa nih, touchable opacity. Nah, ini tuh dia komponen bawaan dari React Native. Nah, ini kalau belum tambahin kalian tambahin di sini ya. Karena kalau kalian nggak tambahin nggak bisa. Nah, taruh sini. Nah, ini kita masukin di sini. Teksnya kita taruh di dalam touchable opacity. Nah, ya kalau kita balik lagi ke, nah ini bisa diklik tuh. Ini saya klik ya tuh. Warnanya berubah. Kita kasih dia fungsi misalnya gini. Sama kayak tadi, kayak kayak video sebelumnya di first screen kita kan kita kasih dia alert. Nah, ini kita kasih alert juga. Misalnya kita kasih dia function, kita buat function test function, test alert aja. Alert. Nah, ini parameternya kita matiin aja, kita belum butuh. Jangan lupa kita tambahkan alert juga di sini. Alert. Nah, ada. Nah, lalu kita jalanin di sini, kita taruh alertnya yang udah di import di atas. Nih, alert, kopas, taruh sini, dot alert. Nah, pesan di atas kita kasih sama halo, misalnya halo, koma, selamat pagi. Nah, ya, nah ini udah jadi nih ya functionnya. Kita taruh nama functionnya, kita ambil, taruh di sini on press, on. Nah, ada. Nah, test alert. Nah, namanya test alert dari nama ini nih. Ini functionnya. Nah, kalau kita coba, nah bisa ya, halo selamat pagi, halo selamat pagi gitu ya. Gitu ya. Gampang ya. Oke ya. Kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih.